Satunya kontrol bola dengan apa tadi, stop bola ya? Ya. Ya itu perbedaannya apa ya sama stop bola ya? Ada yang bisa kasih tahu tadi dari video tadi? Kok tadi lihat kan? Kok beda tadi? Oh ya, oke. Jadi kalau stop bola, bolanya berhenti coach. Benar-benar di stop. Nah, jadi kalau misalnya kontrol bola, bolanya datang ke kita, sentuhan pertama kita, bolanya bergerak. Boleh kita dorong ke depan atau ke arah yang lain. Gitu. Jadi kita tidak harus kalau stop bola, bolanya mati, kita mulai lagi tuh ibaratnya tuh, menyesuaikan lagi kan posisi awalan untuk passing ataupun shooting lah misalnya. Tapi ketika kontrol, bolanya langsung pakai. Bola dipassing sama Mas Arif, saya dorong ke depan, langsung saya syuting. Bahkan saya bisa pakai kontrol untuk teman yang di belakang saya. Saya dikasih Mas Arif, di belakang saya ada Mas Andre, teman saya. Tapi tidak saya stop. Kalau saya stop kan saya harus berputar lagi, badan saya berputar. Tapi untuk kontrol, Mas Arif oper, bolanya sentuhan pertama langsung saya putar. Atau saya lewat di bawah kaki saya. Langsung 180 derajat ketemu Mas Andre di belakang saya. Itu bedanya kontrol dengan stop bola. Tapi selalu stop bola dulu coach dikenalin, karena itu penting buat di sentuhan. Baru nanti kontrol. Jadi bedanya itu. Ada lagi coach? Baik, terima kasih. Untuk bermain futsal untuk anak kecil ini agak sedikit apa ya, dia tuh gitu buat ada nggak tips-tipsnya gitu buat kadang kan anak-anak namanya jadi buat jangan kan kita kasih yang susah gitu variasi latihan ya minimal kan pasti teman-teman kan sudah tapi dia tidak bergairah gitu atau tidak semangat, bisa nggak buat berbagi tips gitu buat kami gitu ya. Terima kasih buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata kunci yang di awal tadi, saya mau ngelatih tentang stop bola. Saya bicara stop bola nih supaya nggak kabur. Tapi setiap sesi, setiap latihan itu hal yang berbeda yang saya berikan. Artinya sebenarnya saya menampilkan metode latihan, materi latihan sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Satu, penyampaiannya nih. Jadi materinya harus berbeda. Kedua, penekanannya. Anak-anak itu suka hal yang menantang. Kalau nggak menantang, enggak. Kedua, anak-anak tuh suka hal yang kompetitif, bersaing. Kalau nggak bersaing, mereka nggak suka. Cuma dribbling doang mah biasa, cuma stop bola biasa, cuma passing-passingan berdua biasa. Oke, sesi pertama passing-passingan berdua. Sekarang bikin contoh, saya bicara tadi misalnya stop bola, berpasangan 3 pasang dari gawang satu ke gawang lain, lakukan passing dan stop bola. Yang sampai ujung duluan dia dapat reward, misalnya coach hari itu misalnya bawa permen. Itu sesi kedua tuh. Sesi pertama kan tadi yang normal tanpa tanda. Sesi kedua itu. Sesi ketiganya coach bikin sekarang bertiga. Ya, bertiga passing misalnya dalam ruang yang area lapangan 5x5 meter, yang jaga satu. Yang jaga satu. Nah, berapa lama nih dia bisa mempertahankan bola nggak boleh kerebut. Misalnya 3 orang ini harus mempertahankan bola selama 30 detik, nggak boleh kerebut. Gitu. Atau misalnya di sesi keempat ditambah lagi, karena saya sudah mau ke event pertandingan, misalnya saya udah mau langsung 5 lawan 5 coach situasinya, silakan aja, tapi saya mau tetap latihannya dikontrol, silakan aja. Caranya gimana? Lapangannya dipersempit, mudah-mudahan gawangnya bisa digeser ya. Lapangannya sempit, 5 lawan 5, bikin aturan, pokoknya setiap passing harus didahulukan dengan stop bola atau kontrol bola. Itu. Jadi gimana caranya kita menimbulkan satu tadi, materinya setiap sesi harus berbeda, pemberiannya penampilannya ke siswa harus berbeda. Jadi jangan sampai dia datang lah setnya ini lagi gitu kan, bahkan malah dia datang masih kosong. Ini teman-teman suka lupa nih, saya juga lupa, ketika pemain datang ke lapangan dan lapangannya masih kosong, itu sekian persen buat anak-anak ya, saya nggak tahu remaja, itu sekian persen minatnya sudah turun. Walaupun mungkin cuma 5-10%. Saya datang ke sesi coach pras, anak saya misalnya, terus lapangannya masih kosong, belum dia apa-apain, belum ada set. Tapi ketika lapangannya sudah di set, berbagai macam alat ada di situ, bahkan coachnya hari itu misalnya dia pakai rompi warna pink, itu akan menarik tuh buat dia. Kedua, tadi beban latihannya
berbeda. Sama tapi bebannya berbeda. Hari ini berdua, besok bertiga. Lalu sistemnya tadi ada kompetitif, berlomba. Coach boleh 1 kali 2 kali bawa reward, entah permen, kaos kaki, silakan saja. Ya, tapi memacu itu tuh untuk bersaing. Menimbulkan sesi latihan yang menarik. Setiap pekan dia ketemu sesi latihan yang berbeda. Mungkin itu Coach, ada lagi? Nanti yang 2 tadi minta kaosnya sama Mas Arif. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, ada persoalan saya sedang di luar ini. Untuk ini Coach, ini di luar masalah latihan ya, masalah latihan, tapi mengarahnya ke arah pertandingan. Dari mana yang kita ketahui, kalau kita membina atau mendidik anak usia ini, itu kebanyakan adalah anak-anak mendewakan kemenangan ya. Iya. Untuk pertandingan. Itu pasti kan. Dan nggak cuma anak-anak juga, kadang juga pelatih itu terbawa ketika euforianya terlalu kuat, terlalu benar-benar dalam pertandingan, wah pokoknya menggebu-gebu gimana caranya harus juara 1 dia nggak ikut. Nah, yang mau saya tanyakan, terkadang dengan posisi seperti itu, secara psikologinya kita kita itu memilih antara juara atau pembinaan anak-anak muda ya. Jadi terkadang ada anak-anak yang talentanya bagus malah tersisihkan karena kita juga menggebu-gebu dia jadi juara itu tadi. Coba untuk solusinya gimana Coach? Kadang ada anak-anak yang tersisihkan dan akhirnya besoknya pun nggak mau datang lagi kayak gitu tuh. Itu paling sering saya temukan ketika di SD gitu. Gimana Coach? Iya, betul. Terima kasih Coach. Semua pelatih pasti ngalamin ini ya. Ini Coach, kita balik lagi ke back to training tadi. Di latihan itu sudah dikondisikan. Kan sebelum sampai ke pertandingan, nggak mungkin dong Coach baru ngelatih 1-2 kali tiba-tiba langsung pertandingan. Ya, nah pasti kan ada sesi latihan. Satu sesi latihan tuh sudah dibiasakan tuh. Kan tadi ada sesi game, ada game situasi. Di situ sudah dibiasakan tuh. Di game situasi kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya mungkin ada temennya yang jahil, nakal, bikin pelanggaran di situ. Di situ peran coach tuh untuk ngejelasin itu. Mulai dari aturan main, mulai dari mentality. Nah kedua nanti kan ketemu pasti uji coba. Sebelum pertandingan pasti harusnya ada uji coba. Nah di uji coba itu kan pasti lawannya yang nggak dikenal sama mereka. Situ semangatnya itu tinggi. Besok mau turnamen, hari ini uji coba, pasti tinggi, nggak mau kalah. Nah di situ jelaskan kalau ternyata hasilnya tidak sesuai sama ekspektasi anak-anak. Jadi dari latihan, dari uji coba, situ mempersiapkan juga mentality, bukan cuma siap untuk menang, tapi juga siap untuk kalah. Nah sampailah misalnya pada saat pertandingan, taruhlah di pertandingan tadi situasinya lebih panas daripada uji coba karena ada target, ya target dari manajemen atau target dari orang tua atau bahkan ego pribadi anak-anak. Nah sebenarnya sebelum saya balik ke pertandingan, saya mau balikin dulu tuh kalau masih dalam kapasitas usia 8, 10, 13 bahkan itu masih harusnya di latihan, di uji coba sudah diinformasikan kalau hasil terpenting adalah individu. Ini kita suka lupa nih, latihan eskul futsal di sekolah, latihan di akademi di sekolah futsal, itu yang dibina individunya, bukan timnya, bukan klubnya. Banyak juga kok pemain yang jadi padahal klubnya, timnya nggak pernah juara, tapi pemainnya yang muncul misalnya dari 5, dari 10 yang muncul cuma 1, cuma 2. Jadi sebenarnya yang dibina adalah individu. Makanya tadi ada pengukuran. Kita selalu kasih tahu ke orang tua juga, bahkan di edukasi juga. Kalau di akademi futsal, saya bicara akademi futsal, itu tidak menjadikan tim. Walaupun ada eventnya, misalnya Liga AFI, ada tim khusus buat Liga AFI, boleh. Tapi sebenarnya yang fokus utama dari pembinaan futsal adalah personalnya. Kalau bicara dengan pembinaan. Itu coach poin. Kalau misalnya nih, saya nih, situasinya dalam pertandingan final lah taruh, terus tim saya kalah, bahkan di final saya kalahnya telak misalnya 3-0, dan hampir semua pemain saya mentalnya down, misalnya itu terjadi pada tim saya, apa yang saya lakukan?
Yang pertama saya lakukan adalah tarik mereka, coach harus posisikan dia ke tempat yang paling aman, paling sepi, tidak ada siapapun selain pemain-pemain coach sama coachnya. Orang tua suruh ditahan sama asisten coach dulu. Coach bicara dari situ, jelasin. Kita sampai ke pertandingan, di final kita sudah ngalahin berapa tim. Kalian sudah melakukan berapa ribu kali passing, berapa kali ribu shooting, itu luar biasa. Ketimbang piala, besok kita bisa cari lagi. Itu, jadi silakan pakai bahasa coach masing-masing, tapi ketika kalah tidak sesuai, semua pemain sedih, bahkan ada yang nangis. Cari posisi paling aman, tidak boleh ada yang ganggu kayak orang pacaran, bicara dari hati ke hati. Lalu di rewind lagi ke sebelum kita sampai ke sini, kita sudah lakukan perjuangan yang jauh lebih hebat ketimbang pialanya. Itu coach. Mudah-mudahan menjawab. Lebih mengarah ke ini ya Pak ya, ke pembinaan mental Iya. sama pembinaan potensi ya berarti ke depannya ya Pak. Individu. Tadi individu ya. Betul, individunya Mas yang fokusnya ke individu. Kan mereka nggak mungkin dari taraf misalnya sekolah futsal atau di SSB pun sampai ke remaja atau ke amatir kan selalu bersama mereka tuh misalnya, nggak mungkin kan. Jadi ketika kita siapkan individunya, mereka akan bermain dengan tim yang berbeda, orang yang berbeda, teman yang berbeda, mereka akan siap. Termasuk soal mentality tadi. Itu coach. Terima kasih. Kalau itu Ada lagi tuh Mas Arif kayaknya. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi boleh nanya. Silakan. Udah pada ngambil wudhu kayaknya nih. Ke topik. Nah, jadi kesimpulannya gini, metode yang saya tadi sampaikan adalah simple sebenarnya. Pelatih yang mau kasih bentuk pemainnya seperti apa. Saya pengen tim saya bisa bermain dengan A, dengan B, dengan C. Maka kalau saya pengen pemain saya bisa bermain dengan A, dengan B, dengan C, maka saya harus persiapkan. Dari A pun harus sistematis dan ada terukur. Jadi jangan sampai gini coach pindah-pindah nih. Saya juga suka lupa pindah-pindah. Yang A aja materinya belum kelar, stok bola belum kelar, dia udah lari ke dribbling. Padahal yang A-nya belum kelar. Tadi saya bilang yang A-nya kan bisa kasih banyak variasi. Bisa 4 kali, 8 kali pertemuan. Itu baru pindah ke materi B dan C. Nah, nanti kalau udah berarti terakhir baru A dan B dan C tadi, anak saya bisa bermain dengan A, B dan C itu dicoba dalam pertandingan. Terkadang gini, ada yang salah nih. Saya pernah kalah banyak. Terus kenapa pemain saya batasi dribbling? Jadi ada situasinya saya uji coba tuh saya batasin dribbling. Karena saat itu materi saya 4 sesi itu adalah passing control. Jadi di sesi sparring yang lawannya mereka nggak kenal, saya harus paksa pemain saya mengeluarkan passing controlnya. Akhirnya karena lawannya dribbling shooting, kita kalah banyak, nggak masalah. Kan yang saya pengen muncul dari pemain saya adalah passing sama kontrolnya pada saat sesi uji coba, tanpa melihat dari hasil atau skor uji cobanya. Ya coach, kok kita nggak boleh dribbling gitu kan? Iya, saya kan pengen lihatnya ini. Lawannya dribbling coach, lawannya shooting dari jauh. Bisa oke, biarin aja. Ya, jadi pelatih orang yang paling pertama harus berani ambil resiko apapun itu. Terima kasih teman-teman pelatih, terima kasih teman-teman guru olahraga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesempatan ini terima kasih juga untuk Mas Arif, untuk Unisma sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mari sama-sama mulai dari sekarang kita meng-create sesi latihan kita supaya tadi itu pertanyaan pertama bagus tuh, supaya sesinya menjadi menarik. Jadi anak datang setiap sesi latihan nggak bosan. Terus jadi pelatih yang menyenangkan. Kalau misalnya pelatihnya masih lompat-lompat kayak saya kadang di 6 tahun, kadang di 8, kadang di 16. Ya pelatihnya juga harus jadi bunglon. Di 16 dia melatih dengan karakter 16, di 6 tahun dengan karakter 6 tahun. Terima kasih, saya pamit. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.